Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah. Sebagaimana biasa, Majelis MKTM kita awali dengan Robitoh. Robitoh pengertiannya adalah hifzu tasawwuri surati syekh bil fikri, menjaga citra kepribadian syekh di dalam pikiran, selalu dibayangkan. Ini sebetulnya tidak asing dan tidak aneh, karena di masyarakat kita seringkali terjadi istilah ngamat inu, ngamat bapak, jeung ngamat guru. Sebut we ngaran aki 3 kali, eta sok aya kitu nya. Pak kieu-kieu, sebut we ngaran abah 3 kali, cek akina teh gitu. Eta. Itu sudah biasa sebetulnya. Ya, yang kedua, secara refleks, tes 1 2 tes 1. Barusan yang diturunkan vokal mah jangan diturunkan, ditekan. Oh, bass teh low eta pakai equalizer lain eta equalizer equalizer. Oh ya, tes 1 2. Oh. Tes 2 tes 1. Ini udah cukup jelas ya? Khawatirnya mixer. Ini dalam kehidupan sehari-hari juga suka terjadi. Anak-anak terutama, apalagi perempuan, kalau ada masalah secara refleks manggil mama, bapak. Itu fakta ya. Hanya saja itu tidak terbimbing dan tidak memiliki dasar keilmuan. Nah, di tasawuf dibimbing dan memiliki dasar keilmuan, disebutnya robito. Kalau mau dibid'ahkan, ya orang-orang yang berteriak tadi harus dibid'ahkan juga gitu. Ya, sebut ngaran aki 3 kali, gejlik bumi deg deg deg. Itu fakta dan memang kenyataannya tercapai tujuannya. Nah, kalau memang faktanya seperti itu, tentunya kita harus bertanya, kenapa dengan hanya menyebut nama 3 kali ya permasalahan bisa selesai? Ada orang yang sudah dikeroyok sama preman, dia 1 orang dikeroyok sama puluhan atau belasan preman, cukup menyebut nama guru atau nama kakeknya 3 kali, tiba-tiba jatuh semua orang lawannya. Ini sering terjadi. Hanya tidak pernah berpikir kenapa dengan hanya menyebut nama itu, mereka menjadi lemah. Di dalam tasawuf itu namanya robitoh. Dijaga wajah guru ya, dibayangkan dan mengiktikadkan beliau sebagai pengganti Rasulullah dalam membimbing ruhani menuju pada Allah. Itu robitoh namanya. Tujuannya apa? Supaya kolbu semakin cinta kepada guru. Kenapa tidak pada Allah? Kalau bisa Anda langsung pada Allah, mangga langsung saya. Kalau saya sendiri gak bisa, Pak. Kita ini manusia, rindu rasa, rindu rupa. Ini kata seorang sastrawan. Kalau gak salah Sausi Pane dulu. Rindu rasa, rindu rupa. Rasa ada, rupa tiada. Kalau dengan manusia, rasa ada, rupa ada, rasa ada. Saya kangen dengan ikhwan semua, rasanya kangen kan? Ada wujudnya. Kita kangen dengan orang yang kita cintai, itu sudah ada rasa, wujudnya juga ada. Lalu bagaimana cara kita mendefinisikan rindu kepada Tuhan?
Jangankan memikirkan rupanya, merasakannya rindu juga bingung gitu teh Pak. Nuku masih rindu ke Allah teh. Itu. Jangan-jangan rindu ke Allah lah. Sekarang sebentar lagi mau masuki Ramadan ya. Pasti hadis ini keluar lagi nih. Man fariha bidukhuli Ramadan. Lalu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ayat yang sebagainya wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang gembira menghadapi bulan menyongsong bulan Ramadan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang satu lagi dengan yang akan datang. Mau balik di depan, bu bingah, ah bullshit Pak, hese hayang buah gitu teh. Cara ngukurna cing ukur, coba diukur rasa gembira menghadapi bulan Ramadan dengan rasa gembira menghadapi Lebaran, mana sob? Betul gak Pak? Itu saja cara mengukurnya. Saya sendiri sulit Pak mendefinisikan rasa bahagia itu. Ini saya teh bahagia, itu harapan Ramadan teh gitu. Kalau memang bahagia, kenapa berpikir, waduh, nggak mau bisa dahar berang teh. Jadi masing-masing dari kita harus memang memahami perasaan sendiri. Ini bagian daripada proses mengenali diri. Untuk rasa seperti itu aja sudah susah, apalagi rasa cinta dan rindu kepada Allah. Rasa ada, rupa tiada. Bahkan mungkin kita mah rasa tiada, rupa tiada. Dua-duanya. Ya. Nah, oleh karena itu Allah sudah menjabarkan dalam surat Ali Imran-nya. Ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ini masih mukadimah Pak. Saya belum salam nih. Karena memang Robito itu nomor 1 Pak di dalam thariqah itu. Kata para syekh, di antaranya Tuan Syekh Abdul Qadir, bagi para murid langkah tercepatnya adalah Robito. Ansabu wa af'iyadu wa ansabu. Kalimatnya menggunakan af'al tafdil. Af'al tafdil itu kalau dalam bahasa Inggris superlatif. Besar, lebih besar. Nah ini superlatif, af'al tafdil ya. Kecil, lebih kecil. Luas, lebih luas gitu. Tinggi, lebih tinggi. Ini superlatif. Kalau dalam bahasa Arab namanya af'al tafdil dalam nahwu sharaf. Nah, af'iyadu wa ansabu, Robito bagi seorang murid, af'iyadu lebih berfaedah, lebih berfungsi, wa ansabu dan lebih tepat, lebih cocok. Kenapa? Karena murid belum kenal kepada Tuhannya. Yang kenal kepada Tuhannya adalah guru, atau balikan, yang kenal kepada Tuhannya dulu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maha guru. Maka sahabat pun ketika mau marifat kepada Allah, mengenal gurunya, mengenal Rasulnya, dibangkitkan rasa cinta kepada Rasulnya. Tujuannya supaya mencintai Allah. Ada orang yang mencintai anak-anak kita, memberikan perhatian baik material maupun moral. Kira-kira ini orang tuanya mencintai orang itu enggak? Begitu kan? Ini Rasulullah adalah kekasih Allah, dicintai oleh orang di lingkungannya, oleh sahabatnya, maka otomatis Allah pun melimpahkan mahabbahnya. Itu doa kita, atini mahabbataka wa marifataka, limpahkan kemampuan mahabbah dan marifat. Akhirnya ketika Rasul meninggal, sahabat sudah matang dalam mahabbah dan marifatnya. Tumbuh. Tabi'in mengikuti lagi, tidak bertemu Rasul, tidak lihat Rasul, lihat sahabat, maka rubitonya ke sahabat. Nanti generasi keempat, ke generasi ketiga. Jadi ke generasi di atasnya yang mereka atau beliau-beliau itu memiliki rasa mahabbah kepada guru di atasnya. Kita misalkan generasi ke-36, ke-35. Karena pengersaabah generasi ke-34. Dikurangi oleh Allah, Jibril dan Rasulullah 3 ya. 37 kurangi 3 berarti 34. Maka kita generasi ke-35. Banyak ke generasi ke-34. Bukan hanya pengersaabah saja, mungkin yang lainnya banyak. Ya. Tapi yang kita cintai adalah pengersaabah. Itu. Maka jalur silsilah mahabbah kita melalui beliau.
Oh, ini ada generasi ketiga, lima juga yang selevel dengan pengasabah dalam generasinya, dalam levelnya. Tetapi orang ini tidak, rasa mahabbahnya tidak lebih tinggi dari beliau, bahkan tidak masuk kepada kelompok waliullah. Maka energi yang datang kepada kita pun segitu, tidak lebih besar. Siapa yang menerima energi dari kekuatan yang lebih besar, maka dia pun akan menjadi besar. Siapa dia ingin menjadi besar, maka dia harus bergaul, berdekatan dengan orang-orang besar. Siapa yang ingin menjadi sukses, maka dia harus bergaul dengan orang-orang sukses. Siapa yang ingin menjadi orang terdekat dengan Allah, maka dia pun harus mendekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini hadis Nabi, kun ma'allah, jadilah kamu sebagai orang yang selalu bersama Allah. Wa illam takun ma'allah, tetapi kalau kamu tidak bisa bersama Allah terus-terusan, kun ma'aman kana ma'allah, sertai, dekati orang-orang yang senantiasa bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, karena dia, oleh karena kamu dekat dengan dia, dia akan membawa wusul, akan membawa kamu terbang menuju Allah. Tah posisi urang mah di dinya we lah Pak gitunya. Tah robito itu supaya kolbu kita selalu bersama guru. Gurunya ternyata ulama besar, gurunya ternyata menurut para ulama dunia adalah sultan aulia di zaman, maka berarti yakin kita akan mendapatkan limpahan mahabbah dan ma'rifat. Nah, untuk itu robito harus senantiasa. Nomor 1, RDM robito, zikir muraqabah. Robito didahulukan, gitu. Robito terus karena kita tahu zikir juga dari guru. Kemudian zikir. Jangan sampai ada zikir tidak ada robito, Pak. Ini salurannya tidak ada. Ini robito zikir, susunannya, praktiknya bareng. Begitu mau zikir ilahi, langsung aja robito. Mau khotaman, bismillahirrahmanirrahim, robito dulu. Itu mau mengamalkan robito, tidak memposisikan sebagai Tuhan, tetapi memposisikan sebagai pembimbing ruhani, pengganti Rasul, membimbing ruhani menuju kepada Allah. Ini robito. Prakteknya sebagaimana yang terus dijelaskan tiap bulan, yang paling mudah adalah membayangkan wajah guru di titik antara dua halis di sini. Nah, ini dua halis, berarti di sini latifatun nafs. Maka ketika mata merem, fokus mata itu ke sini, Pak. Terak. Di sini zikrul khafi, fokus mata di sini. Di dalam ruhani, dalam akidah kita meyakini beliau sebagai pengganti Rasul dalam membimbing ruhani menuju kepada Allah. Sudah jelas, Pak. Nah, mangga orang mulai. Maaf tambahan, ketika robito doa radhiyallahu, jangan radhiyallahu anhu, harus radhiyallahu anka. Kalau radhiyallahu anhu itu semoga Allah meridhoinya, meridhoi dia. Sementara robito itu harus menganggap mursyid ada di depan. Maka kalau ada di depan, dia atau kamu. Kamu, nah dalam bahasa Arabnya angka gitu ya. Kalau dia anhu, radhiyallahu anka. Ini di dalam robito. Kalau di dalam tawasul itu radhiyallahu anhu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya sahib hadzal kitab. Sayyidi Asy-Syaikh Mursyid Syekh Arifillah Syekh Ahmad Sahibi wa Fatajul Arifin radhiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum 'an dzikrillah. Anna dzikra min afdalil umur. Anna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la dzikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahr. Wa duna jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Yang terhormat Pak Haji Ateng beserta ibu dan keluarga selaku sesepuh manakib dan sesepuh di Majelis Ta'lim Al-Ihsan ini, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah zahir batinnya. Yang terhormat pengurus LDTKN Pondok Pesantren Suriyalaya Kecamatan Cikarang Utara dan seluruh kecamatan yang ada hadir di sini Kabupaten Bekasi, para asatizah, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan Al-Ihsan, Pak Sanin, Pak Jena, Pak Jaya, ada Pak Heru dan lain sebagainya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali, tentunya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini setelah bersama-sama tadi melaksanakan manakib dan talqin zikir, alhamdulillah diberi kekuatan untuk meneruskan kepada ta'limnya. Tadi talqin, sekarang ta'lim. Ini memang yang diwariskan oleh Rasulullah melalui para ulama sampai kepada guru kita Pangresabah. Karena
untuk menuju kepada Allah itu memerlukan ta'lim wa talqin. Dengan ta'lim dan talqin itu bisa tercapai 3 hal sebagai proses menuju kepada Allah. Apa yang 3 hal? 1 ilmu, 2 amal, 3 khidmat. Maka orang-orang yang ingin usul kepada Allah, yang 3 perhatikan: ilmu, amal, khidmat. Ada orang yang tabakhur dengan ilmunya, amalnya biasa saja, tetapi dengan ilmunya dia usul kepada Allah. Ada orang yang ilmunya biasa, tetapi amalnya luar biasa, dia usul kepada Allah. Ada orang yang tidak bisa dengan keduanya, ilmu dan amal, sekedar sesuai kemampuannya, tetapi dengan khidmatnya luar biasa, dia usul kepada Allah. Ada yang dengan 3-tiganya. Itu Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan, ada orang yang memang cerdas dalam keilmuannya, tetapi amalnya biasa. Dimaksud amal biasa itu, kalau dibandingkan dengan ahli amal, tidak terukur. Kalau ahli amal dalam sehari semalam dia bisa melaksanakan sholat sunat sampai puluhan, ahli ilmu hanya sekian. Maka ahli ilmu sampainya kepada Allah dengan ilmunya, karena ahli amal pun dapat ilmu dari ahli ilmu. Bukan berarti ahli ilmu tengah makan. Lama ahli ilmu tengah makan bukan hanya tidak usul, tapi asup pada neraka gitu. Yang diperhatikan di sini adalah bukan amal fardu. Fardu jelas semuanya. Ini adalah amaliyah sunnah. Nah, yang kedua, yang pertama itu dia cerdas menyampaikan pesan-pesan dari Allah, dari Rasulullah, dan dari para ulama. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, bagus. Melalui lisan dia banyak umat yang menuju kepada Allah. Dia tidak mengerti dengan ilmu, tetapi beramal terus. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ini pun bagus. Meskipun dia tidak bisa menjelaskan kepada umat, paling tidak untuk dirinya dia bisa selamat, untuk keluarganya. Dakwah dengan amalnya. Yang luar biasa, kata beliau, adalah ya dia ahli ilmu, ya dia ahli amal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya majlis talqin dan ta'lim yang senantiasa kita laksanakan sebuah sakai di sini, kita bisa menggapai melalui yang 3 itu, baik dengan ilmu, amal maupun khidmat. Yang dengan khidmat dimanapun daerah khidmatnya, di Al-Ihsan ini, Rawalintah, Rawabino, di Jababekanya, di Cikarang yang lainnya, di Jakarta, dan berbagai tempat, tujuan khidmatnya hanya satu, khidmat kepada guru mursyid. Nah, lagi-lagi yang menghubungkan kekuatan khidmat ini adalah robitohnya. Semakin tinggi robitohnya, semakin kuat daya khidmatnya. Untuk mengukur semakin tinggi robitohnya, tinggal mengukur diri. Bagaimana dia memiliki rasa cinta terhadap ikhwan. Kalau ternyata di dalam jiwanya memiliki rasa cinta terhadap ikhwan, dengan logowo, mudah memaafkan kesalahan-kesalahan kecil ikhwannya, tidak mempermasalahkan, tidak memperbesar, tidak mempersulit, ini robito sudah mulai tinggi, Pak. Dalam hatinya adalah gak apa-apa, karena saya melihat dia murid Abah juga. Nah, ke sana akhirnya. Bukan berarti tidak ada sengketa dan sebagainya, bukan. Tetapi karena jiwa-jiwanya adalah jiwa-jiwa yang tergenggam dalam robitoh kemursidan, dia merasa hal yang dianggap berat oleh orang lain merasa biasa aja. Padahal oleh orang lain berat. Bahkan dia juga sebelum memahami itu dan menyadari itu merasa berat. Tetapi ketika kekuatan robitohnya sudah masuk energi di dalam jiwanya, dia merasa ringan merasakan itu. Kalau dulu tersinggung sedikit sama saudara, sama ikhwan, mudah marah. Hari ini alhamdulillah logo. Nah, ukuran robito itu di sana. Baik itu masalahnya yang terjadi akibat lidahnya sendiri beserta ikhwannya, atau akibat anak-anaknya, ya, atau akibat saudara-saudaranya. Dengan entengnya dia memaafkan. Sudah gak usah dipikirkan. Ini adalah seni kehidupan. Cek orang Sunda mah
garpuh jeung senok diadu moal nepi ka jeung pacul Pak bener teh nya jeung piring jeung mangkok jeung gelas da moal jeung nu jauh gitu. Tidak mungkin Bapak memiliki masalah dengan keluarga Pak Jokowi. Benar nggak? Tidak mungkin karena tidak pernah bergaul dengan keluarga itu. Bapak itu kita saudara semua akan memiliki masa itu dengan lingkungan ini lagi. Bapak akan sakit hati dengan lingkungan ini lagi, nggak akan mungkin sakit hati dengan yang lain yang tidak kenal. Pasti dengan saudara-saudara di sini, dengan saudara-saudara yang di keluarga. Ini sudah hukum kehidupan atau sunnah ilahi. Maka kalau kita tidak punya pegangan yang teguh, akidah yang kuat, kapan kita bisa mempertahankan ikatan keluarga kita, ikatan keikhwanan kita? Maka ini mesti diinsafi sedini mungkin dari mulai sekarang. Cara menginsafinya terus diteguhkan rabitohnya supaya diberi kekuatan limpahannya, diberi kelembutan. Itulah tujuan ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Ya Latif itu maknanya dua, lembut dan kuat. Maka ya Latif itu lembut tapi kuat. Kalau dalam mobil cepat, terasa lambat padahal cepat. Karena enak mobilnya, ya. Yang bawanya pun enak. 104 mobil, tinggal ya 130. Coba kalau mobil keribut misalkan, wah geus ajugan di bawah 60 oge gitu. Rurusuhan teuing gitu mah mobil teh. Naon ke 60 Ada mobil bagus, tapi masih merasa rurusuhan. Supir tidak lembut. Ini bangunan, Pak. Bahan bakunya apa, Pak? Semen, batu, pasir, besi. Bisa menyatunya dengan apa, Pak? Air. Kira-kira air lembut, keras, lembut. Tetapi ketika disatukan dengan kelembutan menjadi kekuatan enggak? Kekuatan. Ini Latif, Pak. Jadi kita lawan berbagai macam kehidupan, kekerasan, termasuk terutama hawa nafsu kita dengan kelembutan. Tetapi kelembutan yang mendobrak segala kemaksiatan dalam diri kita. Insya Allah. Ya Latifnya terus. Mau sholat terus, mau tidur terus sampai tidur. Kita bersyukur alhamdulillah dengan ta'lim dan takin, mudah-mudahan terus diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini hanca kita berbicara tentang ma'rifat di halaman 6. Kemarin sudah berbicara tentang firqah ya. Firqah yang 73 dan meneguhkan diri dalam firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sekarang berbicara tentang ma'rifat. Allah mengutip surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk bermakrifat. Liya'buduni. Tanggal 12 Liya'buduni ini asalnya liya'buduni. Nah, begini. Bahasa lugawinya hanya untuk beribadah kepadaku. Darurat nadom, dibuang iya ini, maka tinggal nun saja.
Sehingga kalau diwakafkan tetap budun. Ini di awalnya pasti dun-dunan gitu. Kalau di Al-Fatihah din-dinan kan, alamin, ar-rahmanir, maliki yaumid, terus in murwakanti cek orang Sunda. Nah, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tetapi mana di sini bukan beribadah. Yaitu yang dimaksud di sana adalah rifuni untuk bermakrifat kepadaku. Karena jin dan manusia ini makna umum. Makna umum itu seluruh jin dan seluruh manusia sudah beriman atau tidak. Maka tidak ada jaminan mereka sudah mengenal Allah. Nah, kalau tidak ada jaminan mereka sudah atau belum mengenal Allah, berarti banyak kemungkinan mereka belum mengenal Allah. Maka bagaimana orang-orang yang belum mengenal Allah disuruh ibadah? Tidak mungkin kan? Dengan Allahnya saja belum mengenal, bagaimana bisa terjadi perintah untuk beribadah? Nah, karena berdasarkan hitobnya seperti itu, maka semua para mufasir, mulai Ibnu Abbas, Imam Tobari, mufasir kuno sampai mufasir moderat sekarang memaknai liyabuduni itu adalah liya'rifuni. Artinya bermakrifat kepadaku. Ini disebutnya kalimat nafi isbat. Wa ma khalaqtul jinna, menafikan, tidaklah aku ciptakan. Isbat ada istisna setelah nafi. Kata ahli balaghah, wal jumlatu minan nafi wal isbat tufidus subut. Jumlah yang dibentuk dari nafi isbat menunjukkan kepada keteguhan. Maka ayat ini bisa diterjemahkan sesungguhnya. Jadi tidak menggunakan tidaklah, karena untuk meneguhkan. Bisa diterjemahkan sesungguhnya jin dan manusia diciptakan hanya untuk bermakrifat kepada Allah. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini nafi isbat, dinafikan, ditiadakan, kemudian diteguhkan. Ini juga bisa bermakna sesungguhnya Tuhan hanyalah Allah, begitu. Ada lagi kalimat seperti ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali supaya jadi rahmat bagi segenap alam. Ini pun bisa diteguhkan kalimatnya, sesungguhnya aku mengutus engkau hanya untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Nah, maka kita posisi di sini, ya. Misi utama kita diciptakan oleh Allah hanyalah untuk makrifat, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk mengikuti hawa nafsu. Ini misi utama, Pak. Lalu kemudian bagaimana? Kan kita punya kewajiban di dunia, mengurus itu, mengurus ini. Maka semua urusan itu harus diarahkan kepada makrifat. Kalau begitu urusan misinya, Bapak tidak akan tergoyahkan oleh kehidupan. Tidak akan rusak jiwa, tahta jiwa oleh keresahan dan kegundahan. Kenapa? Karena makrifat dinomorsatukan. Mau kemana, Pak? Kerja. Jawaban lidahnya, tetapi dalam kalbunya bagian dari makrifat kepada Allah. Allah yang memerintahkan. Istri, anak, amanah dari Allah. Berarti Allah yang memerintahkan. Bekerja, lidah, tetapi dalam kalbu, illallah, ilahi anta maksudi. Datang masalah bertubi-tubi ke kita, karena tujuannya tetap kita makrifat. Mudah-mudahan dari permasalahan ini semakin meningkatkan kalbu makrifat kepada Allah. Maka langkah awal dia menghadap ke Allah. Ya Tuhan, telah datang masalah kepadaku seperti ini, dan sebagaimana yang engkau ketahui, aku menerima ini ketetapan darimu. Namun aku sungguh takkan mampu menghadapi berbagai masalah ini jika tidak ada kekuatan darimu. Maka limpahkanlah kekuatan itu kepadaku, kekuatan sabar dan kekuatan menemukan solusinya. Hanya itu, Pak, tugas kita. Tidak ada tugas untuk resah, Pak. Tidak ada tugas untuk gundah. Ketika terjadi kegundahan itu akarnya hanya satu, Pak.
Hanya satu, masalahnya kita masih mempertimbangkan hawa nafsu. Bapak ngambil mobil Avanza terbaru 2023, DP 70 juta, angsuran 4,5 juta, bayar. Udah 1 tahun mentok ya, yang bayarin. Nah, sebulan gak bayar, 2 bulan gak bayar, 3 bulan gak bayar. Datang DC, resah, goncang, wah rame permasalahan teh. Disumputkeun teh mobilna atau dijemput, diganti pelekna, jeung bla bla. Kira-kira itu benar gak, Pak? Enggak. Padahal kalau hidupnya tidak perlu memperhatikan hawa nafsu, terima hak kita, terima apa adanya, sudahlah, gak apa-apa. Sudah ngasih uang 70 juta, angsuran 1 tahun dipenuhi, sekarang kita tidak mampu, apa susahnya balikin mobil? Selesai, Pak. Kan ada Pak kembalian nantinya, betul gak? Enggak total, justru ketika total itu Anda mempersulit diri. Perusahaan itu sudah datang, nantinya datang, tidak akan ada DC eksternal, DC yang dari luar. Kalau kita datang ke kantor, Pak mohon maaf, saya sudah nyerah, gak bisa meneruskan. Dari pihak perusahaan apa yang akan terjadi? Ya bagaimana Pak, kalau kita jual saja? Ya jual saja. Setelah sudah jual, hitung, kita kebagian 50 juta misal, gak jadi masalah Pak, 20 juta tambah angsuran 4,5 juta, hitung rental mobil, 1 tahun, mana ruginya Pak? Betul gak? Nikmat Pak, sebetulnya sesuai aturan. Yang tidak nikmat dan meresahkan itu ketika hawa nafsu. Aing ada kumaha geus mobilan aja jadi tebogaan. Naon cerita ini masalahnya Pak. Gengsi yang dikedepankan, betul. Need, want itu gaya hidup Pak. Gaya hidup. Padahal dengan tidak ada mobil pun masih hidup kan? Masih hidup. Nah, gengsi, ujung-ujungnya hawa nafsu. Untuk itulah kita Pak. Kenapa di dalam Islam ada thariqah untuk mengendalikan jiwa dari kungkungan hawa nafsu. Bilapun kita tidak mau, bukan tujuan untuk diri, perhatikan istri, perhatikan anak. Untuk saya agak jadi masalah lah. Tapi bagaimana jika masa itu terjadi kepada anak-anak kita, kepada istri kita? Saya tidak mengatakan kepada istri-istri kita, kepada istri kita. Tapi nggak apa-apa kalau yang ada dengan istri-istri kita, nggak apa-apa, Pak. Karena perintahnya juga 4, Pak. Masna wa sulasa ruba. Mengkol heula saeutik kayaknya. Ya mah urusan hukumna kudu dikana akarkeun heula. Pangkihu pek tikah ku anjeun, kan gitu kalalaki teh. Mato balakum, apa yang engkau inginkan, artinya anu dicintai. Maka dasar hukum pernikahan yang pertama adalah rasa cinta. Hati-hati orang tua jangan sampai menjodohkan anak-anak yang tidak saling mencintai. Nah, syaratnya mato balakum, apa yang kau kehendaki, yang kau inginkan, yang kau hasratkan. Jadi kalau tidak ada cinta, jangan. Ini melanggar fitrah manusia. Manusia diciptakan atas dasar cinta ti Allah. Tetapi juga hati-hati anak mudanya, jangan sembarangan mencintai lagi. Ada aturan ini juga. Nah, mato balakum minan nisa. Mana yang kau cintai? Masna berapa Pak? 2. Wasulasa waruba Pak. Ini asal bahasanya waw itu dan. Waw itu artinya dan. Masna 2 dan masna 2 dan 3 jadi berapa? Dan 4 jadi berapa? Eta asalnya jadi salah pantah. Hanya ada lagi yang memanai karena berdasarkan hadis-hadisnya, nas hadis itu yang dimaksud adalah pilihan 2, 3 dan 4. Ari teu mampu mah geus hiji. Kitu tah Quran teh parentahna. Jadi wahai orang-orang yang tidak mampu. Jadi bahasa teh kitu, kalau tidak mampu fawahidah 1. Jadi terimalah nasib Pak. Ya kita memang nggak mampu Pak, karena kemampuan bukan hanya kemampuan fisik, ya ada orang mampu fisiknya, ya memberikan kewajiban batin kuat, tetapi materi tidak kuat.
Ini harus seimbang, Pak. Oh, materinya mah bergelimbang harta konglomerat, tapi hati-hati, jangan-jangan nggak bisa memberikan nafkah batinnya kepada istrinya, satu pun tidak terpuaskan, apalagi 5, Pak. Sing sadar diri wae tah gitu tah. Paling lupa teka tukang jamu. Jadi kemampuan itu zahir dan batin, termasuk kemampuan membina keluarga. Makanya kenapa para ulama lebih banyak memilih tidak, karena dikhawatirkan seperti itu. Ya, tetap jelas haram tidak. Memang mending menikah, mending poligami. Sekarang hari ini yang terjadi dalam dunia sosialita yang saya temukan dan memang langsung komunikasi dengan saya, ada seorang istri pengusaha besar. Duh, Kang, kio pun lancuk teh. Nikah deui cak. Oh. Abi makan bae lah, saya esok jajan ke hotel, asa ulah nikah. Hah. Sok kira. Biarinlah. Ngabeo mah, asa jangan nikah. Coba ini sudah di mana, Pak? Maaf, Bu. Ibu ini ngomong sadar atau enggak nih? Jadi lebih baik suami berkabung kemaksiatan daripada melaksanakan sunat. Ujung-ujungnya geus kabayang, lamun nikah mah boga budak, warisan ka bagi-bagi di wae engke teh tah. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Para perempuan tidak bisa, wah hawa nafsu we. Puguh perempuan lagi hawa nafsu eta amuk-amukan. Wah sunah Rasul puguh hawa nafsu we. Bari ngabalangkeun piring kana kaca, lah ari eta isina ge hawa nafsu ban. Jadi 11-12 kabehna ge hawa nafsu. Ini kenapa begitu? Tidak ada pembimbing ruhani. Tidak ada pembimbing ruhani, tidak ada pembimbingnya. Orang setinggi apapun ilmunya, jika hidupnya tidak ada pembimbing, terus begitu. Tujuan marifat hilang. Nah, kembali ke sini. Jadi tujuan hidup yang paling utama adalah ma'rifat. Maka apapun aktivitas hidup harus ditujukan untuk ma'rifat. Kita berpikir mengembangkan bisnis, tujuannya untuk ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Pengembangan dakwah Islam, pemerataan ekonomi sosial. Itu ma'rifat juga, Pak. Kenapa? Karena fungsi hidup adalah khalifah fil ardh. Al-Baqarah ayat 30. Menjadi pengelola kehidupan, pengelola bumi. Oh, di kita ada pengangguran banyak. Di sini Pak Haji punya modal, bangun, buka usaha. Tujuannya apa? Ma'rifat kepada Allah dengan pengelolaan manusia seutuhnya. Pengelolaan hasil bumi dikelola. Orang-orang di perusahaan, misal sebagai customer service CS, buktikan dengan service excellent. Bukankah service excellent itu husnul khidmat? Ya, husnul khidmat ini 1 dari 5 prinsip Qadiriyah, Thariqah Qadiriyah. Husnul khidmat itu artinya khidmat yang bagus. Khidmat itu artinya pelayanan, pelayanan baik. Nah, bahasa-bahasa perusahaan kan service excellent. Selamat siang. Nah, begitu datang ke Alfa, ke Indo kan, itu dihukum karyawan kalau tidak mengucapkan selamat siang. Betul gak? Teman saya pernah nggak punya uang, mahasiswa, hari ulin ke apa tuh buka duit aing oh datang. Nah, datang sama akaribung, Pak. Balanya entu cenah. Di mana? Menang sanksi cenah. Nu ti alpana urang asup teu ngucapkeun selamat siang, langsung we ditagor cenah. Eta teh alpa nu kalima, Pak, dan nu kahiji nepi ka 4 ngucapkeun. Jadi di teteangan mana nu teu ngucapkeunana gitu. Teangan begitu sup, santai ka ditu tulang cileung. Ninggalian barang. Ternyata si karyawana tidak mengucapkan selamat siang atau selamat datang. Langsung, Pak, ditegur ku manehna. Diberi kompensasi, Pak. Ini, Pak, akhlak ya. Dan ternyata itu dimilikinya oleh orang-orang Cina. Ya. Ini kita yang justru pondasi akhlakul karimah sudah ditetapkan di dalam Islam dan bahkan Rasul diutus untuk seperti itu. Kenapa enggak seperti itu? Datang orang jajan ke warung kita, "Mari naon?" "Halo." "Rokok jam coklat." "Oh, setengah bungkus." "Angges main jajan deui ka dinya teh." Sudah tidak ada lagi. Tujuan ma'rifatnya sudah tidak ada. Jadi apapun aktivitas kita di dalam kehidupan, yang penting tidak melanggar syariat, itu yang pokok pertama ya. Artinya bukan perjudian, bukan pengembangan riba, bukan kemaksiatan yang lainnya. Di sini bagaimana dengan bank? Bank sudah ada hukum dari negara.
Kita ikuti aja hukum negara, taat negara. Itu nggak usah cemas juga orang-orang yang bekerja di bank. Saya begini tugasnya, begini. Tidak, layani umat dengan kapasitas tugas kita. Di situ tujuannya tetap ma'rifat. Ini makhluk Allah, ini hamba diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Kita nggak tahu apakah dia membawa uang, mengambil uang itu untuk apa. Tapi kita positive thinking, setidaknya itu untuk anak istrinya. Kewajiban jadi ibadah lagi, Pak. Jadi kemanapun kita melangkah, tujuannya ma'rifat. Tawajuhnya adalah ilahi anta maksudi. Mau melangkah kemanapun. Jadi ma'rifat di sini tidak hanya dalam ibadah formal ya Pak. Bukan hanya di masjid. Arek dikir karek ilahi. Arek init-initan kamana kameni. Lebih banyak mana ilahi dengan zikir, waktu zikir dengan waktu di dalam kehidupan Pak? Katakanlah 10 menit lah waktu zikir kita ya, dengan sholatnya kali 5, 50 menit. Dari 24 jam cuma 50 menit itu dipakai ilahi. Sisanya yang kehidupan sebenarnya tidak menggunakan ilahi. Kemana itu arahnya Pak jiwa kita? Maka ayo mulai sekarang atas bimbingan guru orang, ma'rifat, mengenal Allah. Wah, mengenal Allah kok di perusahaan, mengenal Allah kok di di kali, di pemerintahan, di dunia perdagangan. Karena kata beliau, ma'rifat di dunia itu hanyalah ma'rifat bisifat, bukan ma'rifat bizat. Ma'rifat bizat itu langsung melihat wujud Allah seperti kita saling menyaksikan. Adapun ma'rifat bisifat adalah mengenal Allah melalui ciptaannya. Kita bergerak ke bank, kita bergerak ke perusahaan, ada orang berkomunikasi, kita melihat indah banget etikanya, meskipun penampilannya, fashionnya biasa-biasa aja, tetapi enak etikanya. Oh, dia diberi kekuatan beretika begitu. Aku pun diberi kekuatan oleh Allah mencintai orang yang beretika. Datang orang seorang dermawan membagi-bagikan sedekah dan sebagainya. Dermawan banget ini orang, apalagi Tuhannya. Datang orang punya kekuasaan yang besar, misalkan Naga 9 besar. Kita tidak mengukur agamanya apa. Yang kita lihat dia adalah ciptaan Allah. Ciptaannya begini kayanya, apalagi yang menciptakannya. Selalu begitu Pak, melihatnya. Selalu mengambil nilai terbaik. Kesimpulannya, menyaksikan orang lain kita memandang dengan pandangan hakikat. Selalu dihubungkan dengan Allah. Datang orang marah besar, kita pun merasa takut. Masya Allah. Baru saja dimarahin orang sudah takut, apalagi dimarahin kepada yang punya orang itu. Takaburnya manusia aja sudah seperti ini, apalagi Allah yang memiliki sifat al-mutakabir. Ternyata barang-barang kita, ternyata di bank terkena likuidasi, semua kekayaan hilang yang bermiliar atau triliunan, semuanya dalam 1 tahun habis. Likuidasi itu kan karena kekuatan orang-orang tertentu kan Pak. Janganlah berbicara tentang sistem dan lain sebagainya, karena sistem itu juga dibikin oleh orang-orang tersebut. Ketika datang likuidasi, siapa yang bisa menolak Pak? Kemarin waktu Pak Harto turun kan, yang bisa selamat dari likuidasi itu cuma BMT, karena tidak terikat dengan orang-orang itu. Selamat BMT, yang lain tergerus. Maka ketika kau punya ma'rifat, baru saja digerus oleh orang-orang yang punya kekuatan sudah begini, apalagi qaharullahnya, apalagi Allahnya selalu memandang. Inilah ma'rifat bis-sifat, mengenal Allah melalui sifat. Tugas kita di situ Pak. Tugas kita selalu memandang apa yang kita lihat realita dengan pandangan hakikat. Tetapi kalau memandang diri sendiri, memandang dengan syariat, waduh, gagal lagi bisnis kita. Evaluasi, syariatnya mau evaluasi. Kenapa nih sebabnya? Kalau melihat diri, waduh celaka, oh saya tadi membuat dosa. Syariat. Sholat saya ini udah bener gak? Diukur dengan ilmu syariat. Untuk melihat diri seperti itu.
kalau melihat orang lain dengan pandangan hakikat. Perhatikan di dalam tandi. Sama fakir miskin teh lain kahayangna, tapi estu kadari pangeran. Nah, ya siapa yang pingin miskin, Pak? Ini pandangan hakikat, Pak. Keluar. Dia menjadi miskin, dia menjadi bodoh, dia menjadi idiot, bukan keinginan sendiri, tapi kadaring pangeran, sudah ketetapan dari Allah. Maka yang kita lihat bukan orangnya, bukan itunya, tapi tembus ke atas marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah. Kemiskinannya juga diciptakan oleh Allah, keidiotannya juga diciptakan oleh Allah. Kita memandang penuh kasih sayang. Nikmat Pak hidup begini ya. Luar biasa itu juga. Biarlah orang tidak bisa berbuat baik kepada kita. Apapun kamu. Kenapa Anda orang-orang berbuat buruk tapi Anda malah membalas dengan kebaikan? Kita jawab, orang boleh berbuat buruk dan berbuat jahat kepada saya, tapi saya meneguhkan diri untuk terus berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Nah, kesimpulan dalam statement yang pertama ini adalah untuk menjaga kemarifatan kita dalam pandangan kehidupan. Ini dalam kehidupan sosial dulu, Pak. Maka pandanglah realita dengan pandangan hakikat atau ma'rifat. Ketika melihat diri, lihat dengan pandangan syariat. Itu kuncinya. Jauh memandang dengan hakikat, ke dalam memandang dengan syariat. Hakikat, syariat, hakikat, syariat. Ini yang akan menstabilkan diri kita. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya kata pengarsa, faman lam ya'rifhu kaifa ya'budu. Ini penjelasan yang tadi. Yang tidak mengetahui Tuhan bagaimana bisa beribadah. Makanya ini liya'budun bermakna marifat, karena jin dan manusia belum tentu mengetahui Tuhannya. Nah, maka selanjutnya ini untuk berbicara tentang ma'rifat antara kita dengan Tuhannya nih. Ya, kalau tadi fungsi ma'rifat dengan sosial. Semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan ma'rifat yang ini gitu. Kata beliau, innama tahsu fal ma'rifatu innama tahsulu bikasfil hijab an hujubin nafsi an mir'atil qalbi bitaswiyatiha fa yura fiha jamal kanzil makhfi fi sirri lubil qalbi. Kata pengersa, ma'rifat ini tidak akan pernah tercapai, atau ma'rifat ini hanya bisa tercapai dengan terangkatnya hijab dari dalam jiwa yang menempel di dalam cermin hati. Kita berbicara hijab dan cermin dulu, Pak. Nah, cermin, sini spidol. Kalau melihat ke cermin, spidol ada gak? Ada. Bahkan tidak hanya spidol, semua iwan yang di belakang di sana masuk ke cermin. Ketika suatu waktu melihat ke cermin, ternyata yang di depannya tidak ada di dalam cermin, padahal itu cermin. Apa kira-kira yang terjadi? Apa sebabnya? Di sini ada cermin, ya. Tapi spidol dan segala objek yang ada di depan tidak ada di dalam cermin. Nah, kehalangan atau terhijau. Jadi hanya dengan yang satu lagi kotor. Memang hanya dengan dua hal, Pak. Terhalang. Oh, kotor terhalang gitu. Halangan ku kotor gitu. Nah, jadi karena cerminnya kotor, maka tidak masuk objeknya, spidolnya, orangnya tidak masuk kepada cermin itu. Supaya objek itu masuk, maka satu-satunya cara adalah diganti. Tapi udah mau bisa diganti ya mah, maka dibersihkan. Maka kotoran-kotoran yang nempel di dalam cermin ini harus dibersihkan.
Cara membersihkannya bisa cepat, bisa lambat, bisa kuat, bisa lembut, tergantung kotoran yang nempel di cermin itu. Ya, ini kondisional. Oh, biasa aja debu kotorannya, cukuplah dengan kuas. Beres dengan kuas, baru dilap dengan lap yang sedikit basah, selesai. Wah, ternyata kotorannya cat, nempel banget, tebal, nempelnya kuat. Wah, yana pakai zat kimia deui yang lain eta mah, digosok deui. Nah, rada ngesan kan, keluar keringat. Perlu waktu. Perlu waktu. Jadi tergantung kepada kotoran itu sendiri. Sesudah dibersihkan, ditazkiyah, udah nggak ada catnya, udah nggak ada. Tapi masih buram, dibeningkan. Ini tasfiyah namanya, dibeningkan. Dibuatlah pembening, kinclong misalkan, dibeningkan. Oh, jadilah kelihatan. Yang ganteng jadi tetap ganteng gitu. Hari tadi mah jadi aya karangan di dieu, padahal karangan, horeng si mana horeng di dieu kotor gitu. Nah, itu cermin. Balik sekarang ke dalam. Jadi di kolbu ini ada mir'atul kolbi. Disebutnya artinya cermin hati. Cermin hati. Kalau cermin ini objek yang akan masuk, ada segala yang ada di depan, ya. Maka yang ada di depan kolbu ini yang akan masuk ke sini adalah cahaya dari Lauhul Mahfuz. Disebutnya di sini surah Pengasabah Jamalul Kanzil Mahfi. Sebuah keindahan, perbendaharaan yang indah yang sangat tersembunyi fi sirri lubil qalbi. Ini bahasa dalam banget, yang paling mudah menerjemahkannya di dalam inti hati. Ada beberapa lapis di dalam. Di awal sudah disampaikan ya, ada qasdun, ada sodrun, ada qasdun, ada kolbun. Dari kolbun lapisan selanjutnya adalah fuad. Dari fuad adalah apa ya? Bukan dulu nanti istigol dulu. Dari istigol baru lub, dari lub baru sir. Sir nomor 7 Pak. Nomor 7. Kita mungkin di kolab. Kolab itu artinya bolak-balik, kadang benar, kadang salah gitu. 50%, 50%. Kadang rajin dikir teh, kadang malas. Kadang rajin sedekah, kadang enggak. Nah, yang masih kadangnya banyak itu baru di makom kolab, Pak. Kolbu masih bolak-balik. Sakapung bagus, sakapung galak, masih bolak-balik. Makom kolab. Masih ada lapis istigho, fuad, istigho, lub, sir. Masih ada 4. Tapi minimal kolab sudah mulai dibersihkan, kolabnya, kotorannya sudah dibersihkan, udah mulai nanti muncul Pak cahaya dari sana. Kita tidak bisa melihat Lauhul Mahfuz, tapi Lauhul Mahfuz memancarkan pantulannya ke mir'atul qalbi, maka tinggal melihat cermin. Begitu. Ibarat cahaya infokus atau proyektor. Serot, di situ ada screen atau dinding. Melihat ke infokusnya tidak ada apa-apa kan? Bahkan merusak mata. Kalau mau melihat isinya lihat aja di sana. Sama. Mata ini melihat ke sana nggak akan bisa, Pak. Jangankan ke Lauhul Mahfuz, melihat matahari saja sudah nggak kuat ini mata. Betul, rusak. Maka cukuplah lihat pantulannya. Oh, Pak, cek si Neng. Neng mau kuliah di mana? Di UIN Jakarta. Si bapakna mir'ah kolbunya sudah bening sebentar. Tuh, daftar Neng. Dia sudah bisa merasakan petunjuk dari Allah. Ada bagian tidak kalau dia kuliah di sana? Karena sudah bisa merasakan. Makanya kenapa para guru-guru sufi pada merunduk. Fakir sahabat kan itu sampai wafatnya. Gini, itu hanya isyarat. Ini semakin bening, semakin jelas pancaran dari sana. Kita akan menyaksikan berbagai ragam keindahan yang tersembunyi. Apapun itu, jika itu adalah sesuatu yang indah dan paling indah, pasti tersembunyi.
Tidak sembarang orang bisa melihat. Mahal harganya, tetapi membelinya pun tidak cukup dengan uang. Kadang butuh status dan identitas. Mumi Mesir ada apa? Kalau dibeli berarti harganya mahal. Bapak punya uang misalkan 5 triliun, mau membeli mumi Mesir, tapi tidak punya status, belum tentu diberikan. Tetapi ketika yang datangnya adalah seorang raja, seorang kaisar, seorang presiden, hanya dengan 1 miliar, karena dia punya status, diberikan. Jadi ada harga yang mahal oleh karena nilai nominal, ada yang mahal oleh karena identitas. Identitas sosial, identitas spiritual. Dulu mobil pertama Bung Karno, Mercy kalau nggak salah apa ya, Pak Karno bengong tiba-tiba dapat mobil dari seorang menteri. Ini Pak, untuk mobil kepresidenan. Lah, kamu dapat mobil dari mana? Tadi lagi jalan ada mobil ini, mobil mewah. Wah, ini mobil siapa? Kelihatan, wah Jepang nih. Saya kejar. Sampai berhenti, ternyata cuma supirnya doang. Saya tanya, ini punya siapa? Ternyata punya orang yang menjabat di pemerintahan Jepang. Namanya siapa? Menteri apa? Ya, udah. Aku kasih kamu uang, kamu pulang ke rumah, nanti untuk pekerjaan aku kasih mobil, aku jabal menjadi mobil negara. Coba kita punya 5 miliar, bisa gak? Tidak ada status, gak bisa apa-apa. Ini yang menjabalnya adalah seorang menteri. Dia tahu hukum. Ketika negara sudah merdeka, maka properti yang ada dari seorang penjajah menjadi milik negara itu sendiri. Menteri yang bicara, nah Pak Karno tersenyum, bisaan maneh cukuran mah gitu ta. Sampai sekarang masih ada di museum itu mobil itu. Dan memang itu juga pejabat pemerintahan Jepangnya tidak berani mengganggu, Pak, karena sudah menjadi aturan hukum internasional. Mahal dengan status itu. Begitupun juga untuk menatap keindahan, apalagi bukan begitu, apalagi untuk menatap dan memiliki keindahan yang keindahan tersebut tersembunyi dan secara khusus oleh Allah disembunyikan, kecuali bisa diberikan kepada orang-orang yang memiliki status. Nah, itu statusnya lah kan baik orang minimal status murid weh hungkul gitu weh lah. Ya Pak, ai status nepi ka waliullah mah jauh teuing ngalamun teh gitu. Murid weh heula. Nu dialajar zikir tah ku status eta. Oh, ada murid si iya gitu cek Allah teh. Encan waktu, nah kamu belum waktunya, tapi karena muridnya dia, ya kamu dapat pancaran dari dia. Tah eta kurobitohna. Di makrifat yang tadi dibicarakan, kita bisa lembut kepada sesama manusia, bisa memberikan service excellent di dalam kehidupan kita. Sungguh itu tidak akan tercapai kalau kolbunya masih kotor. Maka lagi-lagi tugasnya adalah bitasfiyatiha, dengan membeningkan kolbu, sehingga di situ akan kelihatan. Ini hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, kuntu kanzan makhfiyan, sampai akhir. Itu sudah disampaikan di awal. Oleh Abah di sini dikutip lagi. Sudah jelas, Pak? Ya. Biar pertama minimal hafal dulu lah, nanti paham. Nanti merasakan. Semakin merasakan, pemahaman akan semakin luas. Nah, merasakan itu dengan peningkatan amalia. Ilmu cuma ada 5, tetapi diamalkan ini bisa jadi 50, bisa jadi 500. Ikhwani rahimakumullah. Maka selanjutnya kata Abah, menegaskan apa yang tadi disampaikan, bahwa ma'rifat ada 2, 1 ma'rifat bizat, 2 ma'rifat bis sifat. Mengenal Allah langsung dengan zatnya, kayak seperti kita melihat zat itu substansi, Pak. Ini substansi itu yang berwujud ya, kelihatan gitu.
Nah, itu bagian ruh qudsi nanti di akhirat. Di dunia adalah dengan ma'rifat bisifat. Bagaimana ma'rifat bisifat? Dengan memperbanyak zikir la ilaha. Kenapa dengan begitu? Karena dengan mengamalkan zikir itu kita sedang belajar ma'rifat bisifat. Anak hapus. Ikhwani rahimakumullah. Sebelumnya saya sampaikan dulu silsilah ilmu ini. Saya menerima ilmu ini dari ayahanda Kiai Haji Aulia Syarif Nurullah. Beliau menerima dari Kiai Haji Muhammad Yunus bin Amal Prabu bin Ahmad Azimuddin bin Eyang Agung Mahmud Bandung. Beliau menerima dari saya yang sepuh Bantar Payung Galunggung Syekh Muhammad Syarif. Beliau menerima dari Syekh Agung Syekh Khalil Bangkalan Madura. Ini penting saya sampaikan karena kata Nabi, fanzur mimman ta'khuz. Perhatikan kamu dapat dari mana agamamu itu. Jadi silsilahnya bersambung lagi dengan TKN dari Syekhuna Khalil Syekhuna Khalil Wali Agung Madura. Hal-hal lainnya menerima silsilah ini dari warisan
Eyang Agung Mahmud Bandung, dari Eyang Ta'zimuddin, Eyang Syekh Kiai Somadin Bendungan, dari Syekh Kiai Asmadi Bendungan, dari Syekh Kiai Somadin Pamijahan, dari Eyang Dalam Bojong Pamijahan, dari Syekh Pamijahan. Tadi alhamdulillah kita juga menerima warisan dari Pamijahan melalui Wakil Takin Pangresabah Karsanakan Haji Kiai Haji Bebe Muhammad Dabas. Sampai berbicara tentang silsilah juga tadi, alhamdulillah kita terus-terusan dilingkungi oleh para ulama-ulama Allah yang memiliki silsilah dari para wali Allah sendiri. Pangresabah oge itu bagian daripada nasabnya ke Pamijahan dan ke Cirebon. Jadi tetap terjaga para wali-wali Allah, nasab darahnya pun terjaga. Semuanya itu silsilah tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Sunan Cirebon turunan ke-22 atau 23 dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau dari ayahandanya Syekh Syarif Abdullah, dari ayahandanya Syekh Nurul Alam kalau tidak salah, dari ayahandanya Syekh Jamaluddin Husain Jumadil Kubro. Bertemu Pamijahan di situ. Nah, ini salah satu warisannya. Maka dalam pembelajaran ilmu tauhid, yaitu bagian dari pengenalan atau ma'rifat kepada Allah, orang yang mengamalkan la ilaha illallah itu sama dengan ma'rifat bisifat. Kenapa? Karena di sini memiliki sifat Allah. La, pangkat ini dalam pangkat dalam bahasa tauhid, pangkatnya kamal, kesempurnaan. Ilaha pangkatnya jamal, artinya keindahan. Ilah jalal, keagungan. Allah Qahar, kemurbawi sesa. Oh, satu lagi saya menerima juga dari Punua Ki Haji Pupu Ali Saifuddin Faruk, Wakil Takin yang wafat 2003 dari Galunggung. Dari dua orang tersebut saya menerima ini. Kesempurnaan, keindahan, keagungan, dan kemurbawi sesa. Di dalam semua ini ada sifat-sifat Allah yang tercantum di dalamnya. Dan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut akidatul khamsin. Akidah di sini ada sifat Allah yang 20. Lagi-lagi kita kudu ngadaring ding heula, ngalagu heula. Allahu wujud dambako mukhalafatul lil hawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat Allah yang 20. Ada orang bertanya, bukankah Asmaul Husna itu ada 99, kok jadi 20? Pertanyaan belum waktunya untuk dijawab. Karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dijawab kecuali orang itu harus belajar dulu ilmu kalam atau ilmu tauhidnya. Karena bila pun dijelaskan belum waktunya, bisa tersesat lagi. Kesimpulannya begini saja, Asmaul Husna yang 99 itu dibagi 3, Pak. 1 menjadi asma zat, 2 menjadi asma sifat, 3 menjadi asma af'al. Betul. Ya, jadi 3. Nah, di antara itulah ada yang menjadi sifat ketuhanan. Ada sifat ketuhanan, ya, ada sifat kepemilikan, ada sifat keafaliahan. Ini kan bakal real, Pak, kalau dijelaskan seperti itu mah. Kan paling tidak kenapa seperti itu? Karena kitu welah gitu. Ngesek itu. Karena pesan ini gak akan tersampaikan, bisa liar di wae. Nah,
Makanya kenapa di akidah filsafat banyak yang error. Saya punya teman di UIN Bandung, Pak Cep, saya sekarang ngedosenan di akidah filsafat UIN, Fakultas Adab. Berapa orang satu kelasnya? 150. Yang selamat 50. Nu selamat teh anu sarolatna apa? Anu 100 teh sarolat. Nu cilakana lieur gitu. Nah, kita hanya menjelaskan yang sesuai untuk kehidupan kita saja ya. Ya, ilmu hal itu. Nah, di dalamlah ada kesempurnaan Allah. Mana kesempurnaan Allah? Satu wujud sebagai petunjuk adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Dua, sesuatu yang sempurna dia harus selalu terdepan. Maka Allah terdepan dalam segala halnya, sifat qidam. Tiga, sesuatu itu sempurna kalau tidak sampai mengalami kebinasaan, kerusakan, maka Allah harus baqo. Keempat, sesuatu itu sempurna kalau berbeda dengan yang lainnya. Kalau sama begitu-begitu saja, apa yang sempurnanya gitu. Aing ngadahar sangu, si age ngadahar sangu sarua-rua wae gitu. Naon bedana betul wani kan gitu kan cek bahasa-bahasa di jalan mah itu. Nah, kalau itu ada sesuatu yang sempurna, dia harus beda dengan yang lainnya. Maka Allah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang lainnya. Kelima, kalau dia memang sempurna, dia harus berdikari. Bahasa pakano kan, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, Allah qiyamuhu binafsih, tidak memerlukan kepada yang lainnya, tetapi justru yang lainnya memerlukan kepadanya. Inilah sifat kesempurnaan. Maka ketika mengucapkan la, yang panjangnya itu ya 3 kali, pangersa abah kepun uang, pangersa kulan Kiai Haji Pupu Cumarios ajengan jelaskeun la ilaha illallah teh ilmuna ameh Iwan cepet nerekelna gitu. Nah, salah satunya adalah ieu. Meneguhkan tekad di situ tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimatnya la, tiada, tetapi di dalam kamal ada sifat wujud, artinya ada. Ucapannya tidak ada, tetapi isinya ada. Kumaha ya? Tapi aya. Sebut aya. Jika anu kontradiktif, paradok gitu Pak. Pak Heru ada di masjid gak? Ada di sini gak Pak Heru? Tidak ada. Siapa yang mengatakan tidak ada? Yang hadir atau yang tidak hadir? Itu ada Pak Heru-nya, sengaja menjelaskan sambil manggil Pak Heru. Yang saya barusan mendengar kata tidak ada. Itu yang mengatakan tidak ada, yang hadir atau yang gaib? Yang hadir kan? Saya persulit saja bahasanya. Yang mengatakan tidak ada itu yang ada atau yang tidak ada? Yang ada. Betul kan? Ya. Tidak mungkin yang tidak ada mengatakan tidak ada. Anda lari, tiba-tiba terdengar tidak ada. Gak usah saha di dia, kabur. Tapi itu pun masih dalam kerangka wujud ada, hanya tidak kelihatan. Ya. Ketika di Asep hadir, berarti dia ada tuh kan? Ya. Tetapi ketika Bang Junaid tidak ada, yang mengatakan tidak adanya si Bang Junaidnya atau yang ada? Ada. Artinya yang mengatakan itu tidak ada itu harus yang ada. Yang tidak ada tidak boleh mengatakan dan tidak bisa mengatakan tidak ada. Mustahil. Yang tidak ada harus bilang tidak ada. Tidak ada kekuatan dalam diri kita. Tidak ada kesempurnaan di dalam diri kita. Keur dikir ge kemampuan ngalaksanakeun zikir. Nafas ini pun tidak ada. Semuanya ditidakadakan. Pikiran ini bisa robitoh pun kemampuan itu tidak akan ada. Yang ada adalah illallah. Yang adalah wujud mutlak Allah Subhanahu wa taala.
Oh, bukankah tadi yang mengatakan tidak ada itu harus yang ada? Maka siapa di situ yang mengatakan ada? Tidak ada. Siapa yang mengatakan tidak ada di situ? Kita yang berzikir kan? Betul. Betul. Kita yang berzikir. Tetapi kalau kita mengadakan ada, takabur, Pak. Lah, aing dikir euy, takabur, Pak. Lah, bisa dikir ayeuna mah ye. Tuh. Beres malam 1000 ya dikir. Di wae tah setan malakut. Setan malakut. Burang penting dikir misal jam 3 pada tahajud 1000, pada subuh 1000 encan tawaju. Wah ya, diomongkeun habis, Pak. Bisa aing tawaju euna geus 40 poe urang tawaju. Ah beak geus teu meunang naon teh. Kumaha atuh jadi bingung euy. Lah yang mengatakan tidak ada itu harus yang ada. Tetapi kita mengatakan ada itu berbahaya. Tidak boleh. Oh, saur Allah teh. La ilaha illallah kalami. Ari la ilaha illallah itu ucapanku. Kata siapa ini? Kata Allah. Berarti yang harusnya mengucapkan itu adalah pemiliknya, yaitu Allah. Maka ketika berzikir ini, siapa yang harus mengakui? Allah. Dari mana kemampuan suara itu? Dari mana kemampuan robitoh itu? Dari mana kemampuan gerak itu? Maka itu semua adalah kemampuan Allah. Berarti yang hadir hakikatnya adalah kita tidak ada apa-apa. Buktinya sedikit lelah geus teu dikir. DPW hukum 3 kali nya mah. Sama terbatas kemampuan manusia. Khotaman, waduh, 6 jam misal. Tapi karena ketika khotaman kita sudah melaksanakan adabnya, tafwid berserah diri kepada Allah, kemudian robitoh, ya Allah, sungguh jika tidak diberi olehmu, aku yakin tidak akan mampu melaksanakan khotaman tam sampai selesai. Namun jika itu diberikan kemampuan darimu, semuanya akan terasa ringan, semuanya akan sukses sampai akhir. Tafwid terserahlah bae aing. Rek lulus nu penting khotaman we kitu tah. Rek maju rek kagorok sare khotaman nu penting mah. Intina mah aku ingin membuktikan pada diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku ingin berproses menuju kepada kegemilangan yang sejati lahir batin. Ternyata tiap khotaman karek ge tawasul nepi ka 5 geus kurang deui. Udah teh ya Latif ya Allah ya mawasi alus samawati geus beres karek hudang deui. Alus eta oge gitu. Maning keneh kitu daripada henteu hadir. Gitu, Pak. Ternyata diberi kemampuan oleh Allah. Ringan, Pak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Jam-jam sampai ya Latif. Padahal bukan lagi 2 jam setengah sampai 6 jam. Oh, bukan jam bukan gitu banyak. Beres, alhamdulillah. Gusti gening 7 jam ya teh. Tapi hampang. Anugerah Pak ya Allah. Ternyata bukan hanya hampang. 2 jam setengah diberi kecepatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Satu mungkin jangan berbicara tidak mungkin, Pak. Haram dalam akidah mah. Kehidupan ini semuanya serba mungkin. Apalagi itu amalia menggunakan ruhani. Ruhani kecepatannya lebih cepat dari cahaya. Cahaya 1 detik itu 300.000 km. 300.000 km itu 22 bumi dijajarkan, Pak. Nah, dikir teh asa karek 100 geus deui. Boleh jadi lebih cepat. Tapi kalau jamaahnya semua jamaah ada 100, sama saya juga 100. Saya juga 100, semua jamaah mengatakan 100. Ini boleh jadi imam memang harus dievaluasi kalau begitu semua mah. Itu. Nah, tapi jangan sampai pertama ketika imam kurang tiba-tiba makmum protes, jangan dulu. Ada adab di sana. Kita nggak tahu, mungkin kecepatan ruhani bila jadi sehingga tidak sadar. Tetapi ketika jamaah ternyata semua, maka imam legowo. Oh, jangan-jangan saya yang salah.
saking semangatnya dikir, dua-duanya kotas bebek gitu tah, atau tilu-tilu itu, karena terasa oleh semuanya itu. Boleh jadi illallah la ilaha illallah kikian kan terasa jadi tilu narik teh itu, boleh jadi itu ya, boleh jadi, tapi bukan untuk dipermasalahkan, untuk saling mengingatkan saja itu. Benernya dirasa-rasakan teh itu. Saya dikritik, Bang, geus 3 hari kita dikir teh masih kurang wae. Bener ya? Cing orang cobaan deui. Nya Pak. Oh, tadi anu 2, anu 3 tah. Kadang begitu. Masing-masing apapun itu adalah alat untuk mengevaluasi diri. Nah, kembali ke sini. Kita belajar ma'rifat bisifat. Tidak ada yang sempurna, semuanya dinafikan. Yang ada adalah wujud mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mengucapkan la harus sudah ada wujud di sana. Dengan apa wujudnya? Dengan isbat. Karena ketika la, lidahnya mengucapkan la, tetapi qalbu mah sudah masuk ke sana, sudah ke isbatnya, ya, sudah ke koharnya gitu. Istilah candaan ahli tauhid di Galunggung lah, kalau kamu mengucapkan la tidak ada isbat di sini, kamu bisa menjadi kufur sebentar katanya. Kenapa kufur? Ya sok coba, tidak ada Tuhan katanya. Las teh paeh di dinya tah, di dieu eueuhan. Ka mana lompatna? Cek malaikat teh, sia mah da teu ngaku naget eueuh pangeran, sikat teh ku aing teh, kitu cek malaikat. Beres teh, Pak. Bayangkeun Pak punya sakarat. La ilaha mangga apa ikuti. La ilaha maut Pak. Di dieuna eueuh. Rekaman eta balikna. Ya. Suruh bahasa sepuh mah. Rekamana anjeun balik mun Allah ka anjeun nampik kaduhung ta ya hartina ripu banget sakaratna. Eta ngucapkeun la ilaha dina qalbu teu aya isbat, teu aya zikir khafi, rekamana balikna. Da Allah pasti nolak. Sakarat oge ripu. Geus nepi ka dieu. Nyebut ilallah berat, Pak. Haus 70 kali dari haus di dunia. Datang iblis bawa minuman aneka warna. Tuh aing bawa minuman ya, cek iblis teh. Sok tuikeun illa syaitonur rajim, dibere inum ku aing, cek iblis. Oleh karena di dunianya senantiasa mengikuti hawa nafsu, puasa Ramadan haus saeutik buka, akhirnya ketika sekarat kebiasaan itu terbawa. Anguslah aing daripada haus mas ya, sok lah illa syaitonur rajim, cakak-cakak kepada setan. Ari sia teu sadar kapan cek Allah teh aing teh innahu lakum aduwwum mubin, musuh anu nyata, mana mungkin aku memberikan ini terhadap musuhku. Selamat datang kepada kerajaan kegelapan iblis laknatullah. Kita bermanja-manja di neraka dengan sujaul akhro. Kitu baru iblis mah dibikeun eta minuman. Aing geus nyebuteun ulah syaiton, cai teu dibikeun. Erek balik deui geus paeh ngadeuteuna. Sudah tidak ada waktu untuk tobat. Itu karena kebiasaannya begitu. Berbeda dengan biasa. Illa man atallaha biqalbin salim. Ata menggunakan fi'il madi, artinya sudah dilakukan, maka maknanya kecuali orang yang sudah terbiasa datang kepada Allah dengan kolbu yang selamat. Kolbu yang selamat itu kolbu yang di dalamnya tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu. Tujuan hidupnya tidak ada yang lain kecuali ma'rifah. Praktik tawajuhnya, tawajuh itu Pak bidikan, orientasi ya. Tujuan apapun yang langkah hidupnya, praktik tawajuhnya ilahi anta. Nah, kalau bagi orang-orang seperti ini, qalbun salim, malaikat bukan lagi hanya menarik, tapi mengucapkan selamat, sudah waktunya, paketnya sudah habis, masa non aktif di dunia, mangga gerak keluar menuju kepada Allah. Itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa, wahai ruh yang tenang, sumangga, silahkan engkau menuju kepada Tuhan, masuk kepada surgamu. Pak, diundang bukan ditarik. Kubur yang senantiasa berzikir ditarik. Bahkan ada kisah lain, Azrail beserta pasukannya bingung mau narik dari mulutnya basah dengan zikrullah, mau narik dari tangannya ini pun dipakai zikrullah, dari ubun-ubunnya dipakai zikrullah, dari bawah juga dipakai zikrullah. Bingung dari mana aku harus mengambilnya. Laporan pada Allah, Allah mengutus malaikat elit lainnya, Jibril, bukakan sayap kanan kamu, biarkan dia terpesona oleh surgaku. Melihat, wah, ayam sok tersenyum nih banyak, sakarat, brai cahayaan tersenyum, itu melihat kegembiraan, Pak. Maka Tuhan Syekh Abu Bakar selalu bilang, bukan selalu bilang, ketika mewafatkan jangan mendekat karena kalian tidak melihat apa yang aku lihat. Nah, itu sudah jelas tingkat wali. Orang-orang soleh itu minimal sayap Jibril merentangkan sayap kanannya, surga terlihat. Barulah dia lupa ininya, gerakannya. Tetapi lupa di situ bukan lupa karena goflah itu mah, karena memang disengaja diarahkan ke sana. Ayo ya kesempatan, tarik. Begitu. Ini percis ceritanya ketika Punwa masa keluar Kiai Haji Pupu Ali Saifuddin Faruk. Al Faruk itu gelar dari pengarsa Abah. Ketika sakit dibawa ke rumah sakit umum Tasikmalaya, dibius, Pak, mau dioperasi 3 kali dibius, masih tidak pingsan. Bingung ini dokter, ini dosis sudah melebihi tapi tidak pingsan-pingsan. Keluarganya ngobrol ke isinya, ini gimana? Oh, ke adiknya saja, pun bapak ya dipanggil. Kenapa dok? Ini Pak Kiai katanya sudah 3 kali suntikan bius, masih juga sadar tidak pingsan-pingsan. Gimana caranya? Dikasih trik sama bapak, begini, sambil ngobrol. Satu orang lagi siapkan alat suntik. Nah, satu orang lah ngobrol, bicara. Ternyata bicara nanti masalah ketauhidan, masalah agama, tak suntik, lap, terlelap, karena imajinasinya terbawa dengan obrolan ini. Orang kan begitu, Pak, serepot apapun sakit, ketika dia dibawa obrolan dengan sesuatu yang dia cintai, semangatnya datang. Banyak para ulama, para guru kita sedang sakit, tiba-tiba muncul jadwal ngaji, sehat. Selesai ngaji, jatuh lagi. Kayaknya setan tuh, si jin yang membawa penyakit istirahat dulu, Pak. Penyakitnya istirahat dulu, ngaji dulu. Selesai ngaji, sakit lagi polanya. Itu sering terjadi, Pak. Nah, saya melihat, oh mungkin seperti itu orang-orang soleh ketika nanti Azrail susah mencari cara, dibukakanlah sayap Jibril. Luar biasa, Pak. Ini hal-hal seperti itu hanya bisa dicapai dengan bikasrati zikri la ilaha illallah. Dan zikirnya tidak hanya dengan mengamalkan, tapi sambil merasakan. Tauhidnya meyakini kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain, tidak ada yang ada. Tidak ada bahkan detak jantung kita, helaan nafas kita, bahkan keinginan kita itu pun tidak akan ada kalau tidak ada iradah atau keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermarifat. Cukuplah sampai la saja, itu mah nantilah, Pak, gitu. Tapi kalau ini diamalkan, itu pun akan terbuka insya Allah. Karena sudah janji Allah, sudah janji Rasulullah, sudah janji para guru, sudah janji pengarsa Abah, kalau benar ini diamalkan akan dibukakan ilmu laduni. Mudah-mudahan, Pak, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sehingga kita menjadi bagian dari murid pengersa Abah yang benar-benar belajar suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslima waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Segala hajat kita mudah-mudahan dikabul, dihasilkan maksudnya. Wabil khusus Pak Haji Ateng beserta pengurus di Majelis Al-Ihsan ini semoga dihasilkan maksudnya, Majlis Ta'lim Al-Ihsan, Majlis Zikri wa Ta'lim, semoga semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang menjadi alat dukungnya semoga diberi kemudahan dalam mengurusnya, dalam memprosesnya. Bila pun ada masalah semoga diberi kekuatan dan diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Anak-anak menjadikan anak-anak yang zuriyah thayyibah, anak-anak yang baik dalam pandangan agama maupun negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hassil maqasidana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu wa bi karamati Syekh Mursyid Syarif dan sama sahibah Fatahul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutupan majlis taklim MKTM tidak dengan Bani Hasyim ya. Doanya tadi Allahu hadiri, nanti dari Pak Jenal dikirimkan tulisannya. Doa penutupnya ini tidak asing, semuanya pasti paham. Mangga ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillah. Al-Fatihah. Jadi kalau manakib oleh Bani Hasyim, kalau talim oleh doa itu penutupan. Untuk pertanyaan silakan dipandu.